Saya melakukan pembesaran anak bebek sejak menetas sampai dengan dijual itu saya hanya butuh waktu 1,5 sampai 2 bulan. Tidak bisa lewat dari 2 bulan. Nah, itu saya sudah lepas dengan harga yang lumayan. Nah, kalau kita hitung 60.000 dibagi dengan 30 kan bukan setengah lagi, keuntungannya hampir 100%. Iya, 100%. Kan modalnya 30-an, jual dengan 60-an, hampir 100-an. Halo kawan Baper, berjumpa lagi di Baper, Omong Pertanian dan Peternakan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Halo kawan Baper, kita hari ini mengundang narasumber yaitu salah satu pegiat bisnis dan juga widya iswara ahli media di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Langsung saja Bapak Insinyur Francisco Sumbapa MSI. Halo Bapak, sehat? Sehat. Bapak tiap pagi masih tetap olahraga? Masih, itu rutin itu. Rutin? Iya. Tiap pagi? Tiap pagi. Nggak ada absen-absennya? Enggak, itu wajib setiap pagi. Pekerjaan yang paling pertama. Jam berapa Bapak bangun pagi itu untuk Kalau olahraga? pagi itu biasanya? aku biasa bangun jam 4.30. Kegiatan yang dilakukan? Lari Kegiatan aja? dilakukan itu OR. Nah, OR pemanasan pagi, berjogging, lari. Sekitar 40 menit, habis itu kembali ke rumah. Itu kiat sehat Bapak sampai sekarang ini masih tetap bugar ya Pak ya? Iya, itu saya sudah lakukan sejak pokoknya sudah 20-30 tahun lalu memang saya lakukan seperti itu. Oh 20 udah Dari dulu, tiap iya. pagi. Memang Bapak memang ada motivasi yang apa ya? Motivasi selain karena sehat gitu, atau memang waktu itu pernah ada mengalami sesuatu sampai Itu harus memang olahraga tiap pagi gitu? memang sudah terpola. Sudah terpola seperti itu. Jadi mau meninggalkan pola memang susah. Jadi kalau saya satu hari misalnya tidak OR atau apa jogging pagi itu seperti belum lengkap. Oke. Ya. Nah, Pak Frans, kita kan sekarang lagi mau berbicara tentang bisnis. Ya, Bapak kan boleh. sebagai salah satu widya suara di mana menangani tentang sosial ekonomi itu bidang-bidang bisnisnya di Balai Ya. Besar Pelatihan Peternakan Kupang gitu ya. Ya. Nah, kita mau berbicara tentang bebek nih. Bebek tuh kayak udah lazim ya. Siapa yang nggak kenal sama bebek gitu ya? Yang lehernya panjang, kakinya pendek gitu kan. Iya. Nah, terus bebek tuh udah banyak juga di apa ya? Mungkin di beberapa podcast atau memang beberapa tips-tips di salah satu media sosial atau di media sosial mana mungkin ada membahas tentang bebek gitu ya. Nah, kali ini mungkin Bapak mau kasih tips and trick yang lebih jitu lagi, keren lagi kalau usaha ternak bebek gitu ya Pak ya. Nah, yang pertama itu kawan Baper pengen tahu gitu, kalau mau usaha ternak bebek itu kira-kira apa yang kawan Baper harus persiapkan gitu Pak? Ya. Jadi yang pertama yang perlu dipersiapkan kalau kita mau melakukan usaha ternak bebek itu, pertama yang perlu kita siapkan itu adalah kandang. Jadi kandang itu memang harus ada. Kemudian yang kedua, bebeknya dalam artian bibit yang terdiri atas induk dan jantan. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Dan yang berikut lagi mungkin kita perlu juga persiapkan pakannya. Pakan ya. Termasuk sumber bahan pakan yang nanti kita pergunakan untuk memelihara lele selama kita memelihara bebek selama kita melakukan kegiatan usaha bebek. Yang pertama tadi kandang, bebeknya, sama pakannya. Itu aja Pak. 3 hal utama yang harus dipikirkan oleh kawan Baper gitu benar, ya. Benar nah, sekali. Kalau soal kandangnya apa ya? Yang spesifik gitu ya Pak. Kalau misalnya kawan-kawan Baper tuh pengen usahanya itu usaha dari rumah dulu. Karena kita kan nggak langsung yang bisnis besar gitu ya. Tapi kalau misalnya usaha kecil-kecilan dulu, kandang seperti apa yang harus dipersiapkan oleh kawan Baper? Ya. Jadi kalau mau melakukan kegiatan usaha bebek, kalau kita mau buat kandang atau mempersiapkan kandangnya itu, kandang tidak terlalu rumit. Nah, kandang sederhana saja. Kita menggunakan kayu-kayu sisa, kemudian seng-seng sisa, kemudian kita bikin kandang itu sesuai dengan ukuran. Sesuai dengan jumlah ternak bebek yang mau dipelihara gitu ya. Oke. Jumlah ternak bebek yang mau dipelihara. Iya.
Terus kemudian ada lagi Bapak bincang tentang bebeknya Ya. atau itu bibitnya atau indukannya atau gimana Pak? Itu tadi, kalau kita melakukan usaha ternak bebek itu tadi ada 3 faktor utama tadi. Yang pertama bagaimana kandangnya, yang kedua bibit dalam hal ini induk dan pejantan daripada bebek itu, dan yang ketiga pakan. 3 hal ini yang sangat penting. Tapi dari 3-tiganya itu 2 faktor ini terutama bibit dan pakan itu memang memegang peranan yang Iya, cukup penting. Bagaimana memilih bibit yang bagus Pak? Kita kan suka kalau misalnya beli bibit nanti kadang salah atau memang ada produsen bibit yang Bapak sarankan ke kawan Bapak? Jadi kalau untuk bibit itu ya memang kita perlu melihat bebek yang memang betul-betul produktif. Produktif itu ditunjukkan dari mana? Ditunjukkan oleh kemampuan daripada ternak bebek itu untuk memberikan kontribusi terhadap kita punya usaha, yaitu bagaimana dia bertelur. Karena ada bebek yang kalau kita salah-salah memilih induknya itu tidak bertelur. Iya. Ya ciri-cirinya gitu Pak. Ya kalau ciri-ciri induk yang bertelur itu dalam sekali masa bertelur itu dia bisa bertelur 20 sampai dengan 24 butir. Satu kali bertelur dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 20-an hari sampai dengan 25 hari. Dia bertelur setiap hari. Itu bebek itu. Oke, terus kemudian ada pakan ya. Kalau pakannya sendiri kita Bapak bikin sendiri atau beli ke toko pakan? Ya. Jadi sekarang itu kalau kita mau melakukan kegiatan usaha itu kita sudah banyak dipermudah. Jadi kalau untuk pakan itu memang ada 2 hal di sini. Yang pertama kita bisa mengandalkan pakan dari toko. Kemudian yang kedua kita juga bisa meraciknya sendiri. Kalau dilihat daripada kesulitan untuk memperoleh pakan itu antara membeli di toko dengan kita racik sendiri itu memang kalau kita beli di toko relatif lebih mudah. Kita hanya menyediakan sejumlah dana, beli pakan dengan harga tertentu, kemudian datang kita berikan pada bebeknya. Iya, benar Pak. Tetapi kalau kita meracik sendiri, kita perlu menghimpun atau mengumpulkan bahan-bahan baku pembuat pakan seperti dedak, tepung kedelai, tepung jagung, tepung ikan teri, premix dan segala macam untuk kita giling dan kita campur jadi satu untuk dijadikan pakan bebek. Iya, benar. Ya. Terus gini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau masa bertelur, nah kan sudah mempengaruhi 3 hal tadi yang utama tadi, terutama di bibitnya, kemudian di pakannya, kemudian di kandangnya. Nah, setelah Bapak mengusahakan ternak bebek nih, biasanya itu bertelurnya itu berapa lama gitu supaya sampai Bapak mendapatkan hasil usahanya itu? Oh iya. Jadi masa bertelur bebek itu tergantung jumlah telur yang ditelurkan. Kalau misalnya jumlah telur yang ditelurkan selama masa dia bertelur itu 20 biji, berarti masa bertelurnya 20 hari. 20 hari? Iya, karena 1 hari dia hanya bertelur 1 butir bebek itu. Iya. Kalau dia sampai 24 atau 25 butir, berarti masa bertelurnya itu 24 sampai 25 hari. Setelah itu dia akan masuk fase pengeraman. Nah, kalau misalnya Bapak memelihara ini untuk dibikin bibit lagi atau cuma ditelur jadi petelur aja Pak? Iya. Jadi awal mula itu sebenarnya saya hanya punya 1 induk bebek. Induk bebek 1 aja? 1 saja induk Jantannya bebek. nggak ada Pak? Jantannya nggak ada waktu itu. Terus gimana dia bisa bertelur? Kebetulan waktu itu saya dapat hadiah dari seseorang yang datang, kebetulan hari baik ya. Ada hari raya Natal waktu itu dia datang untuk pegang tangan bawa dengan bebek 1 ekor bebek betina. Saya simpan bebek itu di rumah, saya tidak mau potong. Kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 3 bulan itu kok nggak pernah bertelur. Iya, karena apa? Karena nggak ada pejantannya. Jadi selama kurun waktu itu saya cari pejantannya. Akhirnya suatu ketika saya mendapatkan pejantan itu di teman saya. Nah, saya gabungkan si bebek betina dengan pejantan itu, tidak lama 1 minggu kemudian dia sudah mulai bertelur. Jadi ketika dia sudah bertelur itu memang sangat luar biasa. Itu telurnya bagus sekali dan pengeramannya juga bagus, menghasilkan anak-anak bebek yang bagus. Oh, jadi kayak itu adalah asal mula kenapa Bapak mau berbisnis bebek tadi ya? Benar. Oh, karena ada hadiah dari teman. Nah, Iya. Bapak sudah kasih hadiah belum sama temannya yang ngasih bebek? Teman udah minta 2 pasang. Oh, udah diminta lagi ya? Dia mau ngembangkan juga di rumahnya. Ya.
Terus kalau usaha ternak bebek atau pembesaran usaha ternak bebek ini menurut Bapak sendiri yang sudah Bapak alami itu susah atau rumit atau gimana Pak? Atau malah ternyata enak gitu? Saya mau katakan bahwa kurang lebih hampir 2 tahun saya bergelut di usaha bebek ini. Saya hanya memberitahukan bahwa usaha bebek itu menyenangkan. Memang Kenapa? banyak orang cenderung berpendapat bahwa bebek itu kotor, makan lumpur dan segala macam, tapi bukan itu yang kita lihat. Bagi seorang pebisnis atau pelaku usaha, yang dia lihat adalah cuan atau keuntungan daripada usaha ternak bebek itu. Ya. Nah, bagaimana dia melihat produktivitas daripada ternak bebek, kemudian bagaimana ternak bebek itu dipasarkan, dan pada akhirnya dia mendapatkan kontribusi berupa keuntungan yang dia terima dari ternak bebek tadi. Ya. Terus sekarang ini sudah Bapak pemasaran ternak bebeknya udah sampai mana? Kalau pemasaran ternak bebek itu tidak susah-susah amat. Nah, karena apa? Karena para pengepul itu ada di sekitar kita. Ada di Saya melakukan pembesaran anak bebek sejak menetas sampai dengan dijual itu saya hanya butuh waktu 1,5 sampai 2 bulan. Tidak bisa lewat dari 2 bulan. Nah, itu saya sudah lepas dengan harga yang lumayan. Nah, dan sekali ambil itu biasanya langsung habis. Nah, biasanya dijual kemana-mana juga. ya jual sudah ada koneksi pribadi. Nah, jadi begitu misalnya bebeknya baru menetas, ketika dia menghubungi saya akan memberikan informasi bahwa kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 bulan kemudian baru bebeknya bisa dilepas. Nah, Oh, sudah ada jaringan bisnis tersendirinya sudah gitu ada, ya. sudah ada, Nah, ya. kan Pak, kalau misalnya kawan-kawan Baper kan pertama sudah tahu bagaimana tips and trick apa tuh beternak bebek. Ya. Hanya kan pemasaran kadang sulit. Ya. Nah, menurut Bapak orang-orang Kupang atau orang-orang NTT seluruhnya mungkin itu daya konsumsi terhadap minatnya terhadap bebek itu menurut Bapak sudah bagus atau belum? Kira-kira pasar untuk bebek ini luas atau enggak di Kupang gitu? Kalau kita melihat justru potensi atau peluang pasar bebek sekarang itu sudah mulai terbuka. Iya. Kalau kita berbicara 4 atau 3 tahun sebelum ini belum terlalu. Tapi kalau hari ini kita melihat sepanjang jalan-jalan khususnya di warung-warung tancap, warung-warung tenda yang biasa menyajikan lalapan ayam, lalapan lele. Ingat, sekarang sudah ada lalapan bebek. Justru kalau kita mampir untuk sarapan atau makan di warung itu, maka porsi daripada lalapan bebek itu harganya lebih mahal. Iya. Lebih mahal. Dan itu kebanyakan ada di warung-warung tancap. Jadi mereka sudah mulai giat 2-3 tahun belakangan untuk bebek ini. Bahkan sekarang ada resto-resto yang menjual bebek beku, ayam beku di pinggir-pinggir jalan. Sudah mulai. Jadi pangsa pasarnya sudah mulai menjamur gitu ya Pak ya untuk bebek ini. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kawan Baper itu pengen usaha itu ya nanti bisa ngubungin Bapak dong untuk koneksinya. Boleh. Soalnya pasarnya yang paling susah gitu ya. Siap membantu. Oke, nah Pak, dari rangkuman seluruhnya ini kira-kira Bapak punya tips and trick atau motivasi untuk kawan-kawan Baper untuk memulai suatu usaha peternakan bebek? Jadi memang kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman pemirsa maupun kawan-kawan Baper untuk bisa melihat bahwa melakukan usaha ternak bebek ini adalah salah satu peluang usaha yang harus kita jemput, yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Saya hanya ambil contoh saja. Ini berbicara dari aspek ekonomi. Usaha bebek itu dengan masa pemeliharaan pembesaran selama kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan itu, kita hanya menghabiskan ongkos itu per ekor bebek itu Rp31.250. Rp31.000 doang, Pak? Rp31.250 untuk satu ekor bebek sampai pada umur 1,5 atau 2 bulan. Itu udah sampai umur panen. Iya, itu boleh dikatakan sebagai BEP. Sebagai BEP. Kemudian kita bisa menjualnya dengan harga Rp60.000. Setengah bahkan ya Pak? Hampir setengah dia punya keuntungan. Ya. Wow. Kalau kita hitung 60.000 dibagi dengan 30 kan bukan setengah lagi, keuntungannya hampir 100%. Iya, 100%. Kan modalnya 30-an, jual dengan 60-an, hampir 100-an.
Itu pada level kita loh. Iya. Tapi kalau pada level di hilir sana yang menjual produk bebek dalam bentuk lalapan bebek Iya. itu saya sendiri lihat. Nah, Iya. bagaimana dia melakukan penjualan itu ini bebek lalapan. Jadi 1 ekor bebek itu dibagi dalam 8 potong. 1 potong dijual dengan 30-an ribu. Coba Iya. kali. 8 kali 30 berarti sekitar 240. 240. Nah, pada level usaha bisnis di hilir. Padahal dia beli modalnya 60.000 ya. 60.000. Berarti untung sekitar 180 ribuan. Benar memang. Dari 1 ekor bebek. 1 ekor bebek. Ya sih Pak, pernah di salah satu tempat makan di sini tuh bebek itu paling mahal. Makanya apakah bisnis sangat berarti ya Pak, sangat menjanjikan gitu. Saya mau katakan memang sangat menjanjikan karena saya alami sendiri. Bahkan saya kewalahan untuk memenuhi permintaan yang 20 ekor, 30 ekor, 40 ekor, sementara saya produksi masih terbatas. Iya. Berarti peluang pasar masih sangat tinggi ya Pak? Iya jelas Kami dong. kawan-kawan baper yang mau usaha ternak bebek masih bisa ya? Boleh, enggak masalah. Oke. Asal dilakukan dengan intensif. Nah, itu yang paling penting. Pakannya betul-betul dilihat. Karena apa? Karena kalau kita melakukan usaha bebek asal-asalan, kita piara sampai dengan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan akan tetap begitu-begitu saja. Tapi kalau kita melakukan secara intensif, pakan yang benar, kandang yang benar, maka dalam jangka waktu 2 bulan paling lama itu sudah bisa kita lepas dengan harga Rp60.000 per ekor. Bahkan masih bisa lebih. Itu. Oke. Ada lagi Pak pesan kepada atau motivasi kepada kawan baper? Iya. Bagi teman-teman yang pada saat ini mungkin masih bingung untuk mencari peluang usaha apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan pendapatan saya setiap hari, ini saya katakan bebek ini. Bebek ini bisa kita lakukan usaha untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan harian, untuk mendapatkan penghasilan mingguan, bahkan bulanan. Tapi yang saya alami selama ini ya itu tadi, masih secara periodik. Karena apa? Indukan yang saya punya masih terbatas. Iya. Kalau saya punya indukan sudah 20 atau 30 begitu, itu sudah bisa mengarah pada penghasilan harian. Sekarang kan induk masih terbatas, sementara permintaan satu kali minta sampai 20-30 ekor ya, sekali lepas habis. Nah, gitu, seperti itu. Nah, oke deh Pak Franciscus Mbapa, kita sangat-sangat membuka otak kita untuk berusaha. Oh ada ternyata ternak bebek bisa juga gitu ya, gitu ya. Nah kawan baper, untuk selanjutnya kawan baper yang pengen tahu lagi trik and tips daripada beternak bebek ini, langsung saja datang ke Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang atau hubungin kontak di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk menghubungi narasumber kita ini untuk bertanya lebih lanjut tentang bagaimana ternak bebek ya Pak ya. Nah Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak udah mau diundang oleh kawan baper. Bapak jangan kapok ya kalau misalnya kami undang lagi ya. Untuk berbagi ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan usahanya juga sukses selalu. Nah kawan baper, jangan lupa untuk LCS, like, comment, and subscribe di BPP Kupang YouTube Media. Nah kawan baper, sampai ketemu lagi di episode baper yang berikutnya dengan konten yang lebih menarik dan lebih menginspirasi. Dadah.